Selamat pagi Miss Bana, Miss Santi, Miss Vera, dan juga semuanya. Kami adalah kelompok 4 yang terdiri dari saya, Michelle Ayu, nomor absen 11. Saya Jonathan nomor absen 6. Saya Jonita, nomor absen 7. Saya Moris nomor absen 14. Saya Septian nomor absen 17. Saya Vincent nomor absen 19. Pada hari ini kami akan melakukan eksperimen proses fermentasi dalam roti menggunakan ragi instan dengan membuat coffee bun. Alasan kami memilih produk coffee bun adalah karena pembuatannya yang praktis dan menarik karena merupakan tren di kalangan masyarakat masa kini sehingga merupakan produk yang populer. Bagian A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Roti adalah makanan yang digemari oleh banyak orang. Roti merupakan produk fermentasi tepung terigu dengan ragi yang kemudian dipanggang. Sebelum berkembang di negara Eropa, roti berawal dari Mesir dan Mesopotamia. Roti ini ditemukan pada saat mereka sedang mencari cara untuk mengonsumsi gandum dengan cara lain karena awalnya dikonsumsi secara langsung atau dicampurkan dengan air hingga menjadi pasta. Di Indonesia sendiri, roti sudah berada cukup lama karena merupakan pengaruh dari bangsa penjajah yang dahulu mengonsumsi roti. Seiring perkembangan zaman, roti juga mengalami perkembangan dan perubahan variasi dan juga rasa. Misalnya, di zaman sekarang terdapat biskuit, scone, baguette, bagel, pretzel, pita, lavash, donat, flatbread, dan juga coffee bun yang akan dibuat pada percobaan kali ini. Berbagai bahan-bahan untuk membuat roti juga bervariasi tergantung dengan rasa dan juga tekstur yang ingin dibuat. Misalnya lebih padat, lebih kenyal, ataupun lebih halus. Umumnya, fermentasi pada roti dibuat dengan menggunakan ragi. Bahan-bahan untuk membuat roti biasanya adalah dengan menggunakan tepung terigu, air, garam, ragi, susu, dan juga pengemulsi. Faktor penentu kualitas roti salah satunya adalah proses fermentasi. Proses fermentasi tersebut terjadi karena adanya penambahan ragi atau yeast pada roti. Ragi sendiri merupakan mikroorganisme yang berperan dalam pengembangan roti seperti Saccharomyces cerevisiae. Cara membacanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Pada pembuatan roti, ragi ditambahkan pada tepung terigu yang telah ditambah air. Kemudian dilakukan pengadukan hingga merata. Pada proses pencampuran tersebut, udara masuk ke dalam adonan sehingga akan digunakan ragi untuk tumbuh. Hal ini akan mengakibatkan kondisi anaerob dan terjadi proses fermentasi pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi ragi, khususnya gula maka ragi akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang. Ketika dibiarkan dalam keadaan tertutup pada suhu ruang selama proses fermentasi, selain dihasilkan gas dan juga dihasilkannya alkohol dan asam-asam organik. Asam-asam ini akan menyebabkan penurunan pH adonan, adanya pembentukan alkohol, dan penurunan pH secara langsung. Akan berperan sebagai pembentuk flavor dan rasa roti. Pada umumnya, kualitas roti yang baik memiliki volume yang cukup dan simetris. Dan permukaan roti memiliki kulit roti yang tipis serta berwarna coklat kemasan. 2. Rumusan masalah. Untuk membuat roti yang baik dan enak perlu dilakukan proses-proses penyesuaian dan percobaan dalam pembuatan roti. Selain itu, kita juga perlu mengetahui kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam roti yang merupakan produk fermentasi. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam laporan percobaan ini adalah bagaimana proses dan hasil dalam pembuatan roti, serta apa perbedaan hasil roti sebelum dan sesudah memakai ragi. 3. Tujuan laporan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan roti yang memakai dan tidak memakai ragi, dan mengetahui proses-proses dalam pembuatan roti. B. Landasan teori. Pada bagian ini dipaparkan berbagai teori berupa penjelasan
zat dan bahan-bahan yang terkandung dalam roti coffee bun yang akan dijadikan sebagai subjek percobaan. Kajian teori ini dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Adapun zat dan bahan-bahan ini dijadikan sebagai landasan teori. 1. Ragi instan. Ragi instan umumnya digunakan dalam pembuatan roti dan kue, serta dapat digunakan dalam alunan yang memiliki waktu pengembangan yang lebih singkat. Ragi instan ini bekerja dengan cara mengubah gula dalam alunan menjadi gas karbon dioksida yang membuat alunan mengembang. 2. Tepung. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus tergantung proses penggilingannya. Tepung bisa berasal dari bahan nabati, misalnya tepung terigu dari gandum, tapioka dari singkong, maizena dari jagung, atau hewani, misalnya tepung tulang dan ikan. Yang ketiga adalah gula. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan dengan keadaan makanan atau minuman. Yang keempat adalah telur. Telur merupakan makanan hewani yang dikonsumsi selain susu, daging, dan ikan. Telur yang dikonsumsi biasanya merupakan hasil dari beberapa unggas, yaitu ayam, bebek, dan angsa. Yang kelima adalah kopi instan. Kopi instan atau biasa disebut dengan kopi dadak, kopi cepat saji, dan kopi bubuk adalah kopi yang terbuat dari biji kopi yang diseduh. Lemak makanan adalah lemak yang terdapat dalam semua bahan makanan dan minuman. Lemak makanan ini merupakan sumber energi dan efisien saat dicerna. Nutrisi dipecah menjadi asam lemak yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Kemudian ada protein. Protein pada roti berperan untuk menyerap air, membentuk gluten yang berfungsi menjaga gas CO2 yang menghasilkan selama proses fermentasi. Proses ini berperan dalam pembentukan adonan roti, dan protein mempengaruhi tekstur dan volume roti. Kemudian ada kafein. Kafein adalah senyawa stimulan yang dapat dijumpai dalam beberapa makanan dan minuman. Karena ini memiliki nama lain yaitu trimethylxanthin. Cara membacanya adalah trimethylxanthin. Alat yang kita gunakan adalah wadah, gelas takar, dan sendok, dan tangan yang sudah bersih untuk mengulen. Bahannya ada tepung 200 gram, gula 35 gram, ragi 1,5 sendok, garam 1/4 sendok teh, telur setengah telur, dan mentega 35 gram, dan susu 110 ml. Sekarang kita akan menuang bahan-bahan ini secara bertahap. Pertama, kita taruh tepung terigu. Kedua, kita taruh gula. Ketiga, kita tuang ragi. 4, telur. 5, kita akan tuang susu. Lalu aduk hingga kalis. Lalu, jika adonan sudah kalis seperti ini, kita akan memasukkan margarin dan garam.
Lalu ini akan ulen lagi sampai ia menjadi halus. Setelah adonan menjadi kalis, diamkan adonan selama 1 jam. Setelah adonan mengembang, bagi adonan menjadi 6 potongan. Setelah itu, diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama setengah jam, sekarang kita akan ratakan adonan dan masukkan mentega sebanyak 3 gram. Sudah, sekarang kita akan diamkan selama 30 menit lagi. Setelah ini mengembang, kita akan menuangkan topping lalu akan dipanggang. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan membuat toppingnya. Di sini ada kopi, ada tepung, ada telur, ada mentega, dan sini ada gula, dan ini ada air panas. Oke, pertama-tama kita masukin air panasnya ke kopinya. 1 sendok air, 1 sendok ya, 1 sendok makan. Kemudian diaduk. Tambahkan sedikit. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita masukin ke tepungnya. Oke, kemudian kita masukin telur, menteganya, oke, dan terakhir gula. Nah, ini lagi aduk saja. Dan ini dari hasil akhirnya.
kasih. Setelah ini dimasukkan ke piping bag. Setelah didiamkan selama 30 menit, taruh topping di atas adonan dengan menggunakan piping bag. Kalau sudah diberi topping, panggang selama 18 menit dengan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Langkah yang terakhir adalah uji coba membuat adonan tanpa menggunakan ragi. Bahan-bahan di sini sudah saya timbang menggunakan timbangan dan merupakan 1/6 adonan yang sudah dijelaskan sebelumnya karena saya hanya akan mencoba 1 adonan. Bahan-bahan di sini meliputi 35 gram tepung terigu, 5 gram gula, 1 sendok makan telur, 18 ml susu cair, 5 gram margarin, dan unjuk sendok teh garam. Kemudian, masukkan bahan-bahan secara bertahap. Pertama, masukkan tepung terigu. Kemudian masukkan gula. Masukkan telur. Dan kemudian masukkan susu cair. Kemudian aduk hingga kalis. Kita ratakan dengan tangan yang sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, masukkan margarin dan juga garam. Kemudian uleni adonan hingga halus. Setelah kita uleni hingga kalis, kita bulatkan adonannya. Kemudian adonan ini akan kita tunggu dan diamkan selama 1 jam dan kita akan lihat perkembangannya. Diamkan selama 1 jam, adonan masih berbentuk sama dengan yang sebelumnya. Perbandingan adonan sebelum dan sesudah memakai ragi. Sebelum memakai ragi, adonan berwarna sama seperti 1 jam sebelumnya. Adonan gagal dan tidak dapat dipanggang. Yang ketiga, adonan bertekstur lembek dan padat. Kemudian yang terakhir, adonan memiliki berat dan ukuran yang sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah memakai ragi, adonan mengembang dengan baik dan terasa atau bertekstur lebih ringan dan berangin sebelum dipanggang. Adonan mengembang saat dipanggang dan mengeluarkan bau yang sedap. Kemudian adonan setelah dipanggang bertekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Setelah dipanggang, adonan roti menjadi lebih berat. Kesimpulannya adalah dalam proses fermentasi roti diperlukan ragi agar adonan roti dapat mengembang dengan baik, memiliki warna coklat keemasan setelah dipanggang, dan juga memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam, sehingga merupakan produk makanan berupa roti yang baik. Tanpa menggunakan ragi, adonan roti tidak akan mengembang sama sekali dan tidak akan mengalami perubahan sama sekali, baik itu dalam perubahan bentuk,
ukuran, maupun warna. Pengemasan yang kami gunakan untuk mengemas roti adalah menggunakan plastik yang sudah memiliki lem di bagian sini, dan kami menempelkan logo kami di tengah-tengah dari plastik ini. Terima kasih. Kami menggunakan plastik transparan sebagai kemasan untuk memamerkan tampilan produk roti kami, sekaligus menarik pembeli dan memberikan kesan sederhana namun mewah kepada orang-orang yang tertarik untuk membeli produk kami. Kemudian kami menempelkan stiker logo kami di tengah sebagai tanda bahwa kami adalah produsen dari roti tersebut. Untuk pemasaran, kami menggunakan Instagram untuk mempromosikan produk kami dengan layout yang menarik dengan mengikuti tren desain kalangan remaja. Tidak lupa, kami juga mempromosikan keunggulan produk kami lewat Instagram Story di akun Goban dan juga akun pribadi kami masing-masing dan WhatsApp status yang memungkinkan kami untuk menarik orang-orang di sekitar kami. Target konsumen kami secara umum adalah masyarakat dalam seluruh kalangan usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, terutama orang-orang di sekitar lingkungan kami. Misi, Miss. Di sini direkam ya, Miss. Apa nama breadnya? Rasa goban harga sebat. Iya, Miss. Ini apa nih? Ini siapa nih? Kalian beli di mana? Siapa yang nama? Bikin sar. Di sini direkam ya, Miss. Nyepian di rumah. Jalan lanjut. Masih ada banyak. Belum. Ini rekam ya, Miss. Kasih ya. Ini nomor teleponnya apa? Goban. Ini Santi. Nggak besar? Udah dipoto belum? Dasar. Dasar. Udah. Izin masuk ya, Sir. Makasih, Sar. Ya, makasih, Sar. Kopi ini benar kopinya? Isinya atau rasa rotinya? Kopinya. Oh. Iya. Wow, what's one cafe? Oh, 好吃吗？好吃。apa ya? Sekian dari video kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.